Selamat pagi, anak-anak kelas 12 sosial. Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mempelajari bab 2, yaitu negara maju dan negara berkembang. Adapun subbahasan materi kali ini adalah yang pertama, karakteristik, kedua, regionalisasi, dan yang terakhir, bentuk kerjasama. Sebelum kita lanjut pada subbahasan materi, ada baiknya kita mengetahui 4 kelompok negara di dunia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia, yaitu IPM, yang dikemukakan oleh PBB. Pertama, ada kelompok negara IPM rendah, yaitu IPM-nya kurang dari 0,550. Kedua, kelompok negara IPM menengah, IPM-nya antara 0,550 sampai dengan 0,699. Tiga, kelompok negara IPM tinggi, IPM-nya antara 0,700 sampai dengan 0,799. Terakhir, kelompok negara IPM sangat tinggi, IPM-nya adalah 0,800 ke atas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia pada tahun 2021 mencapai 72,29 atau 0,72. Berdasarkan data tersebut, Indonesia dapat dinyatakan sebagai kelompok negara yang memiliki IPM tinggi. Selain itu, ada pula pengelompokan negara di dunia berdasarkan pendapatan nasional bruto atau Gross National Income yang dikemukakan oleh PBB. 1. Ada kelompok negara berpendapatan rendah, GNI-nya kurang dari 1025 US dollar. Kemudian yang kedua, kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah, GNI-nya antara 1026 US dollar sampai dengan 4035 US dollar. 3. Ada kelompok negara berpendapatan menengah ke atas, GNI-nya antara 4036 US dollar sampai dengan 12.475 US dollar. Terakhir, ada kelompok negara berpendapatan tinggi, GNI-nya lebih dari 12.476 US dollar. Ayo jawab kuis berikut. Bagi siapa yang pertama dan benar menjawab akan mendapatkan reward dari Bu Guru. Kita mulai dari subbahasan yang pertama, karakteristik, yaitu pengertian negara maju dan negara berkembang. Negara maju adalah negara berdaulat yang memiliki ekonomi dan infrastruktur teknologi yang maju, serta memiliki standar kualitas hidup yang tinggi dan diimbangi oleh tingkat kesejahteraan yang tinggi dan merata. Sementara, negara berkembang adalah negara yang belum mampu dalam menyediakan kehidupan layak bagi penduduknya dari berbagai segi atau aspek yang menyebabkan tingkat kesejahteraan penduduknya belum baik. Berikut adalah karakteristik umum dari negara maju dan negara berkembang dilihat dari beberapa indikator. Selanjutnya, kita akan bahas karakteristik sosiodemografi dari negara maju dan negara berkembang berdasarkan 9 indikator. Yang pertama, tingkat kelahiran, kemudian angka kematian bayi, angka harapan hidup, pertumbuhan penduduk, tingkat buta huruf, tingkat pendidikan, infrastruktur, kualitas permukiman, dan angka beban ketergantungan. Kita lanjutkan pada persebaran negara berkembang di wilayah Eropa. Berikut adalah negara-negara yang masuk pada kategori negara berkembang di benua Eropa. Kita lanjutkan ke persebaran negara berkembang di benua Asia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terdapat pada kawasan Asia. Berikut adalah persebaran negara berkembang di wilayah benua Amerika.
Selanjutnya adalah persebaran negara berkembang di wilayah benua Afrika. Terakhir, ada persebaran negara berkembang di wilayah Australia Oceania. Setelah tadi kita membahas persebaran negara berkembang, berikut adalah persebaran negara-negara maju di dunia. Yang pertama, ada Kanada dan Amerika Serikat. Selanjutnya, di wilayah benua Eropa, persebaran negara maju meliputi Austria, Belgia, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Jerman, Republik Ceko, Yunani, Irlandia, Italia, Rusia, Portugal, dan Belanda. Kita lanjutkan persebaran negara maju di wilayah Asia. Pertama, Jepang, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Israel, dan Taiwan. Terakhir, persebaran negara maju di kawasan Australia Oceania adalah Australia dan Selandia Baru. Kuis, kuis, kuis. Ayo buruan jawab kuis berikut. Yang benar loh ya. Kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu regionalisasi. Regionalisasi merupakan usaha untuk membagi-bagi permukaan bumi dengan tujuan tertentu. Regionalisasi yang pertama yaitu Uni Eropa, sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Eropa. Uni Eropa merupakan regionalisasi yang berbentuk integrasi mendalam, yang cenderung fokus pada satu kelompok inti dalam sistem internasional. Pembentukan Uni Eropa tidak terlepas dari inisiatif negara Prancis dan Jerman Barat untuk memulihkan kondisi perekonomian Eropa pasca Perang Dunia Kedua. Terdapat 28 negara anggota Uni Eropa. Ke-28 anggota Uni Eropa dapat dilihat pada peta berikut. Dari ke-28 negara anggota Uni Eropa, hanya 19 negara yang menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Negara-negara ini secara kolektif dikenal sebagai zona euro. Terakhir, pada Juni 2016, mayoritas penduduk Inggris memilih keluar dari Uni Eropa. Namun, sesuai peraturan, Inggris baru akan resmi keluar dari Uni Eropa 2 tahun setelah mengajukan permohonan resmi. Lanjutkan ke regionalisasi yang kedua, yaitu AFTA dan MEA atau MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kita akan bahas yang pertama, yaitu AFTA atau ASEAN Free Trade Area, merupakan kesepakatan perdagangan bebas antar negara yang tergabung dalam ASEAN. Adapun tujuan berdirinya AFTA adalah meningkatkan kerjasama ekonomi negara-negara anggota ASEAN, kemudian meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar negara ASEAN, terakhir, meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Terdapat 10 negara anggota ASEAN yang dapat dilihat pada peta berikut. Selanjutnya, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN yang disingkat dengan MEA. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dibentuk pada tahun 2015, merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah ASEAN. MEA secara kolektif merupakan ekonomi terbesar ketiga di Asia dan ketujuh terbesar di dunia. Regionalisasi berikutnya yaitu NAFTA atau North American Free Trade Agreement, sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Amerika Utara. NAFTA merupakan salah satu contoh penciptaan blok pasar perdagangan bersama sebagai kebijakan regionalisasi. Terdapat 3 negara yang masuk pada anggota NAFTA, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.
Terakhir, regionalisasi APEC. APEC atau Asia Pacific Economic Corporation sebagai bentuk regionalisasi di kawasan Asia Pasifik. Adapun tujuan dibentuknya APEC adalah untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Berikut adalah negara-negara yang tergabung pada regionalisasi APEC. Kita lanjutkan ke submateri yang terakhir, yaitu bentuk kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Berdasarkan banyaknya negara yang ikut serta, dapat dibedakan menjadi kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Jepang, kemudian Indonesia dengan Amerika, dan Indonesia dengan Jerman. Sedangkan untuk kerjasama multilateral, contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan G20. Selanjutnya, berdasarkan letak geografis, kerjasama dapat dibedakan menjadi kerjasama regional, kerjasama interregional, dan kerjasama internasional. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru, coba kerjakan tugas berikut pada buku catatan kalian. Sampai di sini dulu bahasan materi kita untuk kali ini. Tetap sehat dan semangat belajar ya. Mari belajar geografi, kapanpun, dimanapun, bersama saya, Bu Guru Alita. Sampai jumpa.